Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pesawat latih jatuh, 3 penumpang tewas. KNKT selidiki penyebab jatuhnya pesawat di BSD. Jalan rusak belasan tahun, Bupati meminta masyarakat bersabar. Pasca ditahannya Kepala Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang oleh Kejati Banten, warga kampung Rancagede gelisah dan minta Kejati mengusut tuntas hingga ke tokoh intelektualnya. Warga kaget jika Kepala Desa terlibat dan kantor desa kini sepi dari aktivitas pasca ditangkap Kejati Banten. Warga desa Babakan banyak yang tidak percaya dengan penahanan kepala desanya. Warga sebenarnya sudah mengetahui ramainya kasus itu Rancagede yang sudah ramai di media sosial. Kalau warga sendiri sudah mengetahui Pak penangkapan Pak Lurah? Udah semua tahu. Cuman aktivitasnya tetap berjalan. Begitu ya. Ada pengaruhnya nggak Pak dengan diamankannya kepala desa? Ya kemungkinan ada sih sama masyarakat, ada mungkin ada ya gimana lah caranya, namanya juga kan pemimpin kita Pak. Ya gimana ya, secara gelisah tuh Pak masyarakat itu. Kenapa tuh gelisah Pak? Ya namanya juga kan pemimpin Pak. Takut ada apa-apa barangkali mungkin gitu. Informasinya tersandung kasus apa Pak? Kurang tahu ya masalah kasusnya. Karena ya kemungkinan itulah masalah ataupun sedang apa situ. Oh situ Rancagede itu. Iya. Sementara itu, elemen warga lainnya angkat bicara soal kasus hilangnya situ Rancagede yang menyebabkan kerugian negara hingga 1 triliun rupiah. Warga juga berharap bukan hanya Kepala Desa Babakan yang ditetapkan sebagai tersangka, namun Kejati juga harus berani menangkap sampai ke aktor intelektualnya. Menyikapi daripada kasus situ Rancagede ini dan mendengar berita telah tertangkapnya 1 kepala desa Babakan dalam kasus gratifikasi dan kami berharap kasus ini minta dikembangkan lebih luas lagi, dan kami yakin banyak tokoh-tokoh intelektual di dalam kasus ini yang tersangkut dalam kasus korupsi hilangnya daripada aset negara ini. Diketahui, Johadi yang merupakan Kepala Desa Babakan, Kecamatan Bandung, diduga menerima gratifikasi senilai 735 juta rupiah dari tahun 2012 hingga 2023 untuk mempercepat proses pembebasan lahan situ Rancagede seluas 25 hektar yang adalah aset milik Pemprov Banten. Sedangkan pengamat kebijakan publik yang juga dosen Magister Administrasi Publik Universitas Esa Unggul Jakarta menjelaskan jika kasus situ Rancagede bisa dilihat juga dari masalah adanya peraturan daerah dan rencana tata ruang wilayah baik di Kabupaten Serang maupun Provinsi Banten, apakah aset itu sudah berubah fungsi atau belum? Saya melihat bukan dari sudut pandang hukumnya terlebih dahulu, saya melihat dari sudut pandang kebijakannya. Ketika berbicara sudut pandang kebijakannya di sini, yang saya perhatikan yaitu terkait dengan ada tidak peraturan daerah terkait dengan rencana tata ruang wilayah baik di Kabupaten Serang maupun di provinsi. Terutama kalau di Kabupaten Serang berarti terkait dengan status situ Rancagede ini. Nah, di mana sudah jelas misalkan dalam Perda rencana tata ruang wilayah tersebut dalam sebuah kabupaten atau kota, kita bisa melihat itu bahwa di mana diletakkan zona industri ada di mana, zona pendidikan di mana,
kemudian perkebunan, pertanian, kemudian situs atau situ, tempat budaya dan sebagainya, hutan lindung, dan segala macam aktivitas ekonomik dan sebagainya. Nah, di sini kita melihat bahwa kita harus melihat, kita sama-sama mempelajari terkait dengan Perda, peraturan daerah terkait dengan rencana tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten Serang dan yang menyebutkan secara eksplisit dan implisit tentang status dari situ Rancagede ini, dimana kita mengetahui kan statusnya ini berubah. Tadinya situ tempat penampungan air dan sebagainya, dan ini merupakan aset kabupaten, ternyata diperjualbelikan dan berubah alih fungsi menjadi lahan industri. Jika ternyata di rencana tata ruang wilayah itu RT RW atau disebutnya Perda RT RW itu dijelaskan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah industri, maka diperbolehkan saja, atau tapi tergantung berbicara kepada hak milik lahan itu punya siapa, tinggal jual belinya bagaimana dan sebagainya. Mungkin itu kajian hukum lebih mendalam itu. Hingga saat ini, Kejati Banten belum menetapkan tersangka lainnya dalam kasus ini, kendati sejumlah pengamat hukum dan kebijakan publik sudah menyoroti raibnya aset milik negara di Desa Babakan, Kecamatan Bandung. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sempat turun usai Lebaran, harga daging ayam potong di pasaran kembali naik. Seperti terpantau di pasar tradisional sampai Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Dalam sepekan terakhir, harga daging ayam potong kembali naik menjadi Rp38.000 per kilogram, naik Rp3.000 dari harga sebelumnya yakni Rp35.000 per kilogram. Kembali naiknya harga daging ayam ini pun dikeluhkan sejumlah warga. Nengsi salah satunya yang mengaku sangat keberatan dengan harga daging ayam potong yang kembali naik. Karena bukan hanya daging ayam, kenaikan juga terjadi pada sejumlah bahan kebutuhan pokok lainnya. Aduh, sebelum Idul Adha juga udah naik-naik semua sampai sekarang naik. Oh, Gak gitu. ada yang turun-turun. Ya. Ya harapannya turun semua harga pokok, bahan pokok turun semua. Menurut pedagang, kenaikan harga ayam sangat berdampak terhadap omset dagangan mereka. Untuk lebaran ini. Oh gitu. Harga berapa sekarang? 38. Biasanya harga berapa? Biasanya 35. Mana nih? Agak kurang ya, jualan naik. Oh gitu. Sepi. Oh sepi. Biasanya sebelum naik mah agak lumayan ya? Ah ya, belum naik ada lumayan rame. Cuman kalau sekarang? Kalau sekarang lagi sepi juga ya? Lumayan sepi. Warga berharap harga-harga sejumlah bahan kebutuhan pokok dapat segera kembali stabil. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Harga komoditas pangan di Pasar Anyar, Kota Tangerang masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mulai dari harga bawang hingga seluruh jenis cabai di pasar tersebut tergolong masih cukup tinggi. Cabai rawit hijau semula dijual Rp30.000, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Begitupun cabai merah TW naik Rp25.000, yang semula dijual Rp60.000 naik menjadi Rp85.000 per kilogramnya. Tak hanya cabai, harga bawang merah pun hingga kini tak kunjung stabil. Seperti bawang merah, pedagang menjual Rp50.000 per kilogramnya. Sebelumnya Rp65.000 per kilogramnya. Begitupun bawang putih hingga kini masih di angka Rp50.000 per kilogramnya. Walaupun mengalami penurunan, harga bawang masih tergolong tinggi. Pasalnya harga normal bawang kisaran Rp25.000 per kilogramnya. Pada umumnya, pedagang maupun pembeli mengaku terbebani dengan melonjaknya harga komoditas pangan saat ini lantaran berpengaruh pada pendapatan. Sayuran sekarang makin naik. Naik ya Bu. Untuk yang naik jenisnya apa aja Bu, bisa disebutkan Bu? Hampir rata-rata semuanya sih. Hampir rata-rata semuanya naik. Kayak Kalau tomat, cabai. bisa dijelaskan Bu untuk cabai apa aja yang naik Bu dan harganya berapa saat ini? Sekarang naik 50. Cabai apa itu Bu? Cabai rawit. Cabai rawit 50. Sekilo. Sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya nggak 35. Kalau untuk cabai setan nih Bu? Cabai setan mah masih standar. Standar. Kalau TW? TW 60. 60 sekilo. Sebelumnya? Sebelumnya mah 80. 35. Kalau untuk bawang Bu? Bawang udah turunan
50. Sebelumnya berapa, Bu? Ya 60-65. Kalau untuk bawang putih Bawang putih 50. sebelumnya? Tetap. Ya, kita harganya ya masih harga standar aja, cuman kita kurangin aja. Kurangi pembelian. Ya harganya dikurangin ya, apa sih yang isinya gimana ya kita kurangin aja. Ibu merasa keberatan nggak sih Bu, dengan harga yang saat ini, Bu? Ya masih beratan sih kayak buat pedagang mah. Kalau Ibu belanja sendiri buat apa, Bu? Pedagang, pedagang. Jualan apa, Bu? Masih uduk. Masih uduk. Bu, harapannya apa, Bu, dengan harga yang lumayan masih tinggi saat ini, Bu? Apa saya ya supaya harganya normal aja lah gitu. Saya pedagang gitu lah. Sementara itu, Direktur PD Pasar Kota Tangerang, Titin Mulyati, mengatakan kenaikan harga komoditas masih tinggi akibat cuaca ekstrim, banyak petani yang gagal panen. Untuk menekan harga komoditas pangan yang terus melonjak, pihaknya bersama instansi terkait terus menggalakkan gerakan pasar murah. Menurut saya, karena mungkin musim panas yang terlalu ekstrim ya. Terus kedua, di beberapa daerah kayak di Jawa Tengah itu kan hujan. Jadi sekarang memang berbeda cuaca kalau menurut saya. Dan distribusinya juga kurang lancar. Biasanya kalau dari pasarnya sendiri, distributornya dari mana, Bu? Dari Tanah Tinggi. Nah, Bu, untuk upaya yang terjadi sendiri dengan kondisi kenaikan harga saat ini, mungkin upaya-upaya yang dilakukan apa nih, Bu, untuk menstabilkan harga? Kalau untuk menstabilkan harga, data-data kita sampaikan ke tim pengendalian inflasi daerah. Di situ ada bagian Dinas Indakop UKM dan juga di DKP, dan DKP langsung melakukan gerakan pangan murah di setiap kelurahan dan kecamatan. Meskipun begitu, para pedagang berharap pemerintah segera kembali menstabilkan harga pangan agar tidak memberatkan masyarakat, apalagi sebentar lagi mendekati perayaan Hari Raya Idul Adha. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.